Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Dwi Daryanto dari kelas Ekonomi Syariah D semester 6. Di sini saya akan membahas tentang cost of capital, biaya penggunaan modal untuk mata pelajaran manajemen keuangan. Cost of capital adalah menentukan besarnya biaya real atas penggunaan modal dari masing-masing sumber dana. Untuk selanjutnya menentukan biaya modal rata-rata atau average cost of capital dari keseluruhan dana yang digunakan dalam perusahaan. Untuk poin yang pertama yaitu perhitungan biaya modal. Perhitungan biaya modal biasanya didasarkan atas perhitungan sesudah pajak after tax. Biasanya modal dapat dibagi dari dua sisi, yaitu dari pihak investor dan dari pihak perusahaan. Cost of capital terbagi menjadi berbagai sumber, yaitu yang pertama jangka hutang jangka panjang atau obligasi, yang kedua saham preferred, yang ketiga biaya modal sendiri, yang keempat modal laba ditahan, yang kelima modal saham biasa. Untuk yang pertama yaitu hutang jangka panjang atau obligasi. Biaya hutang jangka panjang atau obligasi bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut: C plus F min P dibagi N, KD sama dengan min per 100% per P ditambah F per 2, di mana C itu sama dengan suku bunga obligasi tahunan dalam rupiah, F sama dengan M sama dengan harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umurnya, P sama dengan VB sama dengan harga pasar obligasi, N sama dengan umur obligasi. Selanjutnya yaitu biaya modal saham preferred. Bisa dihitung dengan rumus DPS per KP, yaitu P adalah harga saham preferred, DPS adalah dividen saham preferred, KP adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham preferred. Bila ada flotation cost, maka biaya modal saham preferred diperhitungkan atas dasar kas bersih yang diterima. Sebagai contoh ini sebagai berikut. Contoh, PT ABC menjual saham preferred kumulatif nominal Rp10.000 dengan harga Rp12.600. Dividen saham preferred setiap tahun diperkirakan sebesar Rp1.000. Flotation cost setiap lembar saham senilai Rp100, maka biaya modal saham preferred adalah, jadi rumusnya KP sama dengan 1000 per 12.600. Karena pembayaran dividen saham preferred dilakukan setelah pendapatan dikurangi pajak, maka biaya modal saham preferred tidak perlu lagi disesuaikan dengan pajak. Selanjutnya biaya modal sendiri. Biaya modal sendiri adalah sebesar required rate of return investor saham biasa. Perusahaan dapat memperoleh modal sendiri dengan dua cara, yaitu dengan yang pertama laba ditahan, yang kedua mengeluarkan saham baru. Biaya laba ditahan pada akhirnya prinsipnya akan lebih rendah daripada biaya modal saham baru, karena penjualan saham baru biasanya ada flotation cost atau biaya emisi saham. Selanjutnya yaitu biaya modal laba ditahan bisa dihitung dengan rumus PO sama dengan D per KE atau KE sama dengan D per PO. Dalam kenyataannya, modal yang mengalami pertumbuhan dirasa lebih realistis karena bukanlah investor akan mengharapkan bahwa dividen akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Maka KE sama dengan D1
per PO plus G. Jadi seperti itu. Jika mengalami pertumbuhan yang lebih realistis, maka menggunakan rumus yang seperti itu dari tahun atau terus meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya, biaya modal saham biasa dengan menggunakan rumus KE sama dengan D1 per PO buka kurung 1 min C plus G. Biaya penggunaan modal secara keseluruhan overall cost of capital. Dengan rumus sebagai berikut. Contohnya, perusahaan ABC mempunyai struktur modal sebagai berikut. Hutang jangka panjangnya sebesar 60 juta ribu rupiah dan saham preferennya sebesar 10 juta ribu rupiah dan saham biasa atau modal sendiri sebesar 130 juta rupiah. Jadi totalnya sebesar 200 juta ribu rupiah. Biaya penggunaan dana dari masing-masing sumber dana tersebut adalah hutang jangka pendek sebesar 6%, buka kurung KD, tutup kurung sebelum pajak, saham preferen 7%, saham atau modal sendiri sebesar 10%, dan tingkat pajak sebesar 50%. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.